Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini saya akan membawakan topik mengenai formulating the research problem, yang membuat sebuah masalah penelitian. Setelah mengikuti kuliah hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi pentingnya membuat suatu rumusan masalah, membuat suatu research question ya. Kemudian kalian dapat menjelaskan apa saja sih yang menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah research problem atau masalah penelitian. Lalu kalian dapat mendescribe langkah-langkah dalam membuat sebuah research problem, terus juga nanti kalian diharapkan dapat membuat pertanyaan penelitian ya, research question, dan dapat mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat sebuah research objektif atau tujuan dari penelitian. Jadi sebelum saya melanjutkan ke bagian research problem, terlebih dahulu kalian harus mengetahui mengenai proses penelitian itu seperti apa. Proses penelitian ini adalah serangkaian proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk menjawab pertanyaan tertentu. Yang mana pada kuliah kali ini kalian akan membuat pertanyaan tersebut ya. Lalu selama proses penelitian tersebut, peneliti biasanya beralih dari yang asalnya idenya itu umum, general, ke pengumpulan data akhirnya dan nanti akan menginterpretasikan hasilnya. Nah, di sepanjang jalan, peneliti biasanya dihadapkan pada serangkaian keputusan tentang bagaimana melakukan penelitian ini. Dan setiap pilihan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini proses penelitian. Pertama itu formulating a research problem. Kuliah kita hari ini. Lalu setelah formulating research problem, ya di sini research problem itu kita harus mempertimbangkan dan langkah-langkah dalam membuat research problem. Terus apa variabelnya dan bagaimana hipotesisnya yang akan kita buat ya. Lalu setelah membuat research problem, masalah penelitian, kita mengkonsep research design. Dan apa yang kita bikin di research problem ini, formatting research problem ini, itu akan menentukan selanjutnya. Itu kemudian berikutnya kita akan mengkonsep desain penelitiannya seperti apa ya, studi penelitiannya seperti apa. Setelah itu kita juga mengkonstruksi sebuah instrumen untuk mengoleksi data, dan ketika mengkonstruksi ini kita harus menguji validitas dan reliabilitas dari alat tersebut, biasanya entah itu kuesioner ya ataupun alat yang lain. Kita harus menguji validitas dari instrumen tersebut. Lalu metodenya seperti apa, mau gimana caranya mengumpulkan datanya, di sini dikonstruksi. Setelah itu memilih sampel, mengambil sampel. Mau yang mana sampelnya? Caranya mau seperti apa? Apa kamu random sampling kah? Mau purposive sampling kah? Mau quota sampling kah? Banyak ya, macam-macam. Lalu setelah sudah dapat cara mau ngambil sampelnya, terus kita lakukan writing a research proposal. Kita bikin proposal, pengajuan penelitian. Setelah kita mengajukan penelitian ya, dan sudah disetujui oleh komite etik dan sebagainya, barulah kita mengkoleksi data, mengumpulkan data. Setelah kumpul datanya ya, kita lakukan penelitian. Ini ya biasanya yang serunya itu sebenarnya di sini, mengumpulkan data paling seru. Lalu kita proses data tersebut, dianalisis ya menggunakan software komputer, biasanya SPSS, Stata, R dan sebagainya ya. Dengan cara ini statistik ya. Setelah itu baru kita membuat sebuah laporan penelitian. Oke. Dimana di sini kalian laporan penelitiannya adalah sebuah skripsi. Oke. Nah, saya ingin menanyakan kepada Anda semua, apa itu research problem? Kalian boleh masuk ke website berikut, padlet.com,
garis miring Rizky Suganda garis miring MB4K3 RLJ33 BKM 3E6. So, mangga kalian isi. Saya lihat nanti kalau bisa sesuai dengan jumlah kalian ya. Ininya, stick notes-nya. Ya, kita mulai ke formulating a research problem. Ini adalah step pertama, langkah pertama dalam research process tadi ya, dalam proses penelitian. Dan di sini research problem ini akan memberitahukan kepada pembaca, kepada semua apa yang ingin kamu lakukan. Dan research problem ini is what you want to find out about and not what you think you must find. Dia apa yang ingin Anda ketahui dan bukan apa yang Anda pikir Anda harus temukan. Oke. Jangan seperti ini. Contohnya, kita kan ingin mengetahui permasalahan apakah ada hubungannya antara atau apakah ada pengaruhnya buah mangga dengan kolesterol gitu ya. Jangan sampai not what you think you must find. Oke. Ini mangga ini harus bisa menurunkan kolesterol. Bukan seperti itu ya. Jadi ayo kita lakukan penelitian tersebut kan. Pokoknya ini harus menurunkan kolesterol. Ya, kita kan ingin mencari tahu dulu apakah ini bisa atau enggak gitu ya. Research problem ini adalah basis atau fondasi dari penelitian. Ya, awalnya kita harus tahu dulu kita mau memecahkan masalah apa. Ya. Fungsinya membuat research problem ini adalah untuk menentukan apa yang ingin kalian cari. Dan ini nanti akan mengarahkan Anda semua, kalian semua untuk mendesain penelitiannya seperti apa, mau ngambil sampelnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi masalah penelitian ini seperti identifikasi tujuan, identifikasi destinasi sebelum melakukan journey penelitian. Nah, bagaimana cara kita memformulasikan masalah penelitian itu akan menentukan setiap langkahnya selanjutnya. Akan menentukan jenis desain studi yang dapat digunakan apa saja, jenis strategi pengambilan sampel yang dapat digunakan apa saja, instrumen penelitian yang dapat digunakan atau dikembangkan itu apa saja, lalu jenis analisis yang dapat dilakukan itu apa saja. Itu tergantung dari research problem yang kalian buat, ya, yang kalian pilih, yang kalian cetuskan di awal penelitian. Dan ini research problem ini biasanya ditentukan oleh sumber dana. Ya. Kalau misalnya dananya sedikit, kita nggak usah muluk-muluk untuk membuat sebuah penelitian yang ekstravagan, membuat penelitian yang miliaran gitu ya. Dananya cuma 10 juta. Bagaimana cara kita bisa membuat penelitian yang miliaran? Nah gitu kan. Jadi research problem ini juga ditentukan oleh jumlah biaya. Kemudian waktu. Kalian punya waktu 1 tahun gitu, dari sekarang tingkat 3 ke tingkat 4. Jadi bikinlah penelitian yang bisa dilakukan dalam 1 tahun. Jangan bikin penelitian yang untuk 5 tahun ya, yang seperti itu. Ya jadi itu enggak visible, nggak bisa dilakukan. Wah, saya ingin bisa menemukan vaksin ini gitu ya, vaksin COVID-20. Jangan, astagfirullahaladzim. Saya ingin menemukan obat penurun kolesterol yang mujarab. Nah, gimana itu? Itu udah levelnya udah level tinggi dan waktunya tidak cukup. Paling kita bisa melihat atau eksperimen apakah ini dapat menurunkan kolesterol atau enggak. Tapi kalau sampai bikin obat kayak gitu kan kita harus bikin
uji klinis 1, 2, 3, nanti ada clinical trial, dan clinical trial seperti itu biasanya panjang. Lalu ditentukan oleh expertise atau bagaimana keahlian. Keahlian kamu di sini kuat nggak? Keahlian pembimbing Anda di penelitian yang ingin Anda lakukan itu kuat nggak? Jadi tergantung dari expertise-nya. Dan juga knowledge of the researchers about the field under study. Ya, pengetahuan yang kalian akan pakai untuk penelitian enough nggak? Sufficient nggak? Pengetahuan pembimbing Anda ketika nanti akan penelitian sampai nggak? Cocok nggak? Gitu kan. Mudah-mudahan nanti kalian mendapatkan pembimbing yang sesuai dengan penelitian yang ingin kalian lakukan ya. Amin. Clear research problem. Masalah penelitian jelas ini tentunya akan membuat keuangan juga jelas, membuat perencanaan biayanya pun jelas. Kalau sudah perencanaan biayanya jelas, semoga nantinya jadi ekonomis, ya, tidak banyak pengeluaran di luar budget, ternyata harus ini harus itu, banyak pengeluaran yang di luar perencanaan. Nah, kalau misalnya kita udah tahu research problem kita apa, masalah atau penelitian kita yang ingin kita lakukan itu apa, itu akan menjadi lebih jelas. Nah, apa itu research problem? Masalah penelitian adalah kesenjangan yang dirasakan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Kita lihat ada gap di sini. Kita lihat ada yang belum tersentuh di sini. Kita lihat kita belum mengetahui mengenai X di sini. Misalnya kita belum tahu nih seberapa banyak sih yang obesitas di Fakultas Kedokteran atau di Universitas Islam Bandung, seberapa banyak sih? Kita belum tahu. Belum ada publikasinya. Itu. Seberapa aktif sih mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran atau di Universitas Islam Bandung? Kita belum tahu. Belum ada ininya, research-nya. Gitu ya. Terus apalagi? Penelitian kayak kita ingin punya insulin yang nggak disuntik, berarti itu kan ada gap, ada kosong, belum diteliti di situ. Berarti kita bisa melakukan penelitian misalnya ya, nantinya insulin yang tidak usah disuntik tapi masuk secara oral, jadi nggak sakit-sakit, pakai jarum, tidak invasif. Apalagi obat COVID apa, pokoknya yang kalau misalnya dikasih ini antivirus ini langsung sembuh, gitu ya. Kalau misalnya orang udah terjatuh dalam COVID, apa obatnya? Kan ya kalau sekarang kan vaksin. Vaksin ini bukan obat, tapi vaksin itu preventif. Seperti itu ya. Ada geopolitik pandemik ya, itu yang vaksin juga itu kan jadi ada research problem dulu, itu bagaimana agar COVID ini bisa selesai gitu dengan vaksin, makanya itu jadi penelitian. Nah, research problem asal penelitian itu biasanya muncul dari apa? Dari teori. Teorinya kalau misalnya sebuah buah mengandung antioksidan ini nanti akan menurunkan radikal bebas atau menghilangkan radikal bebas. Itu teorinya. Tapi kita berikan tikus ini mencit ini dengan buah-buahan yang baru ini, buah naga. Nah, seperti itu. Turun nggak ini radikal bebasnya? Seperti itu ya. Oh ya, di buah naga ini ternyata mengandung ini, kandungan X yang diketahui dapat menurunkan kolesterol. Coba kalau misalnya dalam bentuk buah utuh, bisa nggak menurunkan kolesterol? Seperti itu. Minyak kayu putih diteliti secara in vitro dapat bertindak sebagai desinfeksi, bisa menghilangkan virus COVID. Tetapi kalau misalnya diadministrasikan atau diberikan kepada
hewan bagaimana, apakah ada efek sampingnya enggak, di gaster di lambung gitu ya, di mulut, di tenggorokan. Lakukanlah penelitian gitu, seberapa aman. Kalau untuk minyak kayu putih saya baca ya eh, banyak efek sampingnya ya kalau misalnya diminum secara langsung, walaupun itu murni, bilangnya murni iya, tapi ada sekian cc masih bisa ditolerir, tapi sudah lebih dari berapa ya, 3,5 cc gitu bisa menimbulkan gastric discomfort. Soalnya kayak gitu, ada yang jualan minyak kayu putih untuk COVID padahal belum ada penelitiannya. Terus juga Garcinia cambogia dapat menurunkan berat badan, ternyata setelah direview tidak signifikan ya. Lalu kita juga research problem bisa muncul dari rekan sejawat, rekan, teman-teman, dari supervisor, dari pembimbing. Kita dapat masalah penelitiannya. Oh, ternyata ada masalah ini ya setelah ngobrol-ngobrol dengan supervisor dengan pembimbing. Lalu apalagi dari baca-baca, publikasi, literatur review. Kita cari ke PubMed, kita tahu kita tertariknya di mana. Oh, ternyata di sini ada gap, di sini belum ada penelitiannya nih. Udah kita lakukan gitu. Dan pengalaman sehari-hari, bisa saja kayak waktu muncul Pokemon Go, apakah dengan Pokemon Go ini meningkatkan aktivitas fisik? Lalu apakah dengan Pokemon Go ini ada banyak yang kecelakaan nggak gara-gara main Pokemon Go, naik motor kesana kesini, naik sepeda sambil lihat HP? Ya itu kan penelitian. Nah, bagaimana caranya membuat research problem? Formulating a research problem. Pertama, identifikasi area yang luas, kemudian juga dissect broad area ya. Dan ini melibatkan orang. Jadi yang pokoknya bedah area yang luas itu menjadi kecil-kecil, dan ini coba tanya ke yang ahlinya, libatkan orang. Tanya ke ahlinya ini bagaimana, apakah sudah ada atau belum, sudah sampai mana penelitian seperti ini gitu. Itu tanya ke expertnya. Lalu pilih sub area tertentu ya. Setelah di dissect itu, setelah ngobrol itu, kita pilih sub area yang ingin kita lakukan penelitian, lalu ajukan pertanyaan penelitian. Nanti saya akan bahas mengenai itu, bagaimana mengajukan pertanyaan penelitian, lalu merumuskan tujuan Anda ya, tujuan utamanya apa, subnya apa, atau tujuan khususnya apa, macam-macamnya tujuan yang lebih spesifiknya apa. Jadi ada yang main, yang utama, ada yang sub. Tujuan utamanya misalnya ingin membuat obat yang dapat menurunkan tekanan darah. Subnya apa? Subnya misalnya bisa yang lain-lainnya, apakah bisa juga menurunkan detak jantungnya kah, berpengaruhkah terhadap elastisitas dari pembuluh darahnya. Nah itu kan, itu sub-subnya. Lalu nanti yang keenam itu periksa lagi tujuannya, kelayakannya, terus akuntabilitasnya, cukup nggak uangnya gitu yang ada untuk penelitian tersebut. Lalu yang terakhir adalah double check. Langkah pertama, identify a broad field or subject area of interest to you. Nah, ini akan membantu kita menemukan topik yang menarik dan topik yang mungkin berguna bagi kita di masa depan. Nah, sebaiknya pikirkan bidang yang ingin kita kerjakan setelah lulus itu apa. Kita mau jadi dokter anak, jadi fieldnya anak ya, tentang anak. Kita lulus mau jadi misalnya dokter jantung, fieldnya tentang apa? Tentang jantung, yang berhubungan dengan jantung apa? Baik itu yang EKG ya, ritme jantung, terus kolesterol juga masih masuk ke koroner. Oke. Terus mau kemana lagi, bedah, bisa mau ke PA gitu, bisa mau ke gizi, banyak. Nah, ini akan membantu menemukan topik yang menarik dan topik yang mungkin berguna
untuk Anda semua di masa yang akan datang. Langkah kedua, nanti setelah saya menjabarkan langkah-langkah ini, saya akan menjelaskan contohnya ya. Langkah kedua, membedah area yang luas menjadi sub area. Nah, dalam menyiapkan daftar sub area ini, kita juga harus berkonsultasi dengan orang lain yang memiliki pengetahuan tentang bidang tersebut dan literatur di bidang subjek yang kita inginkan. Langkah ketiga yaitu pilih mana yang paling menarik buat kamu. Ya. Coba kalian pilih, setelah kalian mendesek, kalian pilih yang paling menarik. Kenapa? Karena setelah kalau kalian memilih yang menarik buat kalian itu punya semangat untuk terus melakukan penelitian atau semangat untuk terus menulis tentang yang kalian lakukan penelitian, karena kalian tertarik dengan ini. Kalau misalnya nggak tertarik, kadang di tengah-tengah malas, udah ini bukan passion saya, ini nggak mau melanjutkan gitu ya. Jadi kalau kita sudah tertarik dengan penelitian ini, ya kita pengen sampai finish, kita pengen sampai kesimpulan akhir. Okay. Kalau misalnya udah dapat nih, we are ready to go. Langkah berikutnya, raise a research question. Ajukan pertanyaan penelitian. Kita harus buat daftar ya, pertanyaan apa saja yang muncul ke pikiran kita yang berhubungan dengan research problem, yang berhubungan dengan sub area yang kita pilih. Kalau misalnya terlalu banyak, coba fokuskan. Nanti kita masuk ke proses eliminasi. Ini di luar fokus saya. Ini terlalu melebar. Kita fokus ke sini karena ini pertanyaan penelitian ini saja sudah cukup pusing untuk dilakukan penelitiannya, ya. Seperti itu. Nanti kita contohnya di belakang. Step 5, kelima adalah formulate objectives. Kita buat tujuan penelitian kita itu apa, target kita itu apa. Buat main objective dan juga sub objective. Tujuan utamanya apa? Tujuan sampingannya apa? Misalnya tujuan utamanya kita dapat membuat sebuah exercise yang dapat menguatkan tulang. Membuat sebuah exercise yang dapat menurunkan berat badan. Subnya apa? Subnya misalnya, apakah kalau kita melakukan ini dapat mempengaruhi berat badan? Apakah kalau misalnya kita melakukan exercise yang ini beda lagi dapat menurunkan lemak, itu kan lebih ke sub-subnya lagi. Itu ya. The main difference between objectives and research question is the way in which they are written. Okay, kalau objektif tujuannya apa, research question nanti kalau di skripsi adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ada 3, nanti objektifnya juga ada 3. Rumusan masalahnya itu dibuat dalam bentuk kata tanya. Bagaimana? Nantilah kita jatuhnya di belakang ya. Kayak gitu. Jadi misalnya bagaimana hubungan antara ini dengan ini, nanti ketika objektifnya tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara ini dengan ini gitu ya. Ini contohnya ada to determine, to examine, itu contoh-contoh dari kata-kata tujuan. Untuk menentukan, untuk memeriksa, untuk mengukur, untuk mengevaluasi, untuk mengetahui gitu. Untuk menganalisis, itu kan menganalisis hubungan. Biasanya pakai statistik kita untuk menganalisis. Nah, formulation of research objectives untuk membuat tujuan penelitian, dan ini adalah goal kita ya.
ini sangat penting untuk ditulis secara jelas dan spesifik. Ini juga kalian tulis di bab 1. Setelah pendahuluan, nanti ada identifikasi masalah atau rumusan masalah. Setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian bisa dibagi dua, bisa enggak. Kalau bisa dibagi dua, tujuan utamanya apa, tujuan lainnya, ya tambahannya apa. The main objective is an overall statement. Jadi secara garis besar tujuan dari penelitian itu apa, dan satu sisi adalah spesifik, mulai ke spesifik. Jadi seperti bagaimana efek buah pisang terhadap kardiometabolik. Nah, kita sub-subnya bisa jadi pisang terhadap tekanan darah, pisang terhadap kolesterol, itu sub-subnya ya. Lalu langkah yang keenam itu cek tujuan kita, cek visibility kita, apakah bisa dilakukan atau enggak, dan akuntabilitasnya ya. Kita cek lagi, kita yakinkan lagi apakah penelitian ini dapat dilakukan atau enggak, dengan semua prosesnya apakah dilakukan atau enggak. Kita pertimbangkan bagaimana waktu yang dibutuhkannya, terus finansialnya, biayanya, lalu apakah ada orang yang expert di bidangnya untuk membuat atau membantu penelitian tersebut. Langkah ketujuh, double check. Kita kembali lagi ya, we should get back and give a final consideration. Kita lihat lagi kembali dari awal dan akhirnya kita tentukan apakah kita dapat atau apakah kita suka enggak, apakah kita tertarik enggak untuk melakukan penelitian ini, dan punya resources enggak. Resources itu ya tadi, punya uangnya enggak untuk melakukan penelitian ini, punya SDM-nya enggak untuk melakukan penelitian ini, punya tools-nya enggak, karena alatnya ternyata enggak ada gitu di Indonesia dan sebagainya. Kita harus menanyakan ke diri kita, apakah kita antusias nggak dengan penelitian ini, apakah punya cukup resources nggak ya, untuk menjawab research question yang kita sudah bikin dari awal. Kalau misalnya ada salah satu yang nggak yakin, ya kita harus reassess kembali tujuan penelitian kita. Nah, kita sekarang contohnya nih, kita identifikasi area yang masih broadnya, area yang masih luasnya. Contohnya obesitas. Kalau misalnya kita tahu suka dengan topik tentang obesitas, nah kita simpan dulu nih, broad areanya itu adalah obesitas. Atau misalnya kita suka tentang online games, dan seterusnya. Lalu kita cari sumber-sumbernya bisa dari mana aja sih. Kalau research problem itu bisa dari 4P ya, bisa dari people, dari orang. Penelitian itu bisa dari problemnya, bisa dari program, suatu program, bisa dari fenomena. Nah, people misalnya populasi. Kita ingin meneliti suatu populasi tertentu. Kita ingin meneliti tentang anak-anak aja, people ya. Kita ingin meneliti orang dengan obesitas, itu people. Problem itu lebih ke problemnya, masalahnya. Misalnya penyakitnya yang ingin kita teliti adalah tentang obesitas. Berarti itulah sumber dari research problemnya. Dari obesitas nanti kita mau apanya yang dicari. Ya. Kemudian program misalnya di program di kesehatan, di public health gitu ya. Programnya itu berjalan dengan oke atau enggak. Kemudian fenomena itu yang baru muncul, masalah yang emerge dalam waktu singkat dan itu meluas ya fenomena apa, ponari itu jadi research problem bisa. Kenapa orang tertarik dengan ponari,
misalnya seperti itu. Kenapa orang tertarik dengan atau fenomena COVID gitu, bisa jadi fenomena gitu, jadi bisa jadi sumber dari research problem. Ini ya sumber dari research problem, bisa dari populasi, bisa dari subjek area. Kalau problem itu tadi yang penyakit, bisa macam-macam. Program itu intervensi yang sudah ada udah bagus atau belum. Misalnya pemerintah melakukan program A, apakah sudah efektif atau belum. Nah itu ya evaluation study biasanya. Dan juga tadi bisa dilihat di sini tadi yang aspek info program-program fenomenon. Nah kemudian di langkah kedua tadi ya, dari sudah menentukan area yang luas, kita dissect menurut areanya, dan ini melibatkan expert. Ternyata dari obesity itu banyak sekali, bukan hanya 4 ini, bukan hanya childhood obesity, management of obesity. Kita mau penelitian yang mana sih? Mau tentang obesitas pada anak, kita mau penelitian tentang manajemen obesitas, baik mau yang diet, mau physical activity, atau mau obatnya. Kita mau meneliti genetiknya kah, atau misalnya mau meneliti tentang apa penyebab obesitas atau efek obesitas terhadap kesehatan itu, dan lain-lain masih banyak lagi. Misalnya online games tadi ya, saya pokoknya di sini contohnya adalah obesitas dengan online games. Online games di sini uh, online games ini dengan stress relief, bagaimana kita menelitinya? Kita lihat, kita bisa tanyakan orang-orang yang melakukan online games, apakah stresnya menjadi lepas atau enggak. Kemudian efek kalau misalnya terlalu lama memainkan online game seperti apa, kecanduan online game dan efeknya terhadap keluarga apa. Apakah online game ini dapat menghasilkan perilaku yang agresif atau enggak, itu kan diteliti ya. Influence of online game in a relationship with other, itu juga bisa diteliti, apa pengaruh online games ini. Kemudian kita select a specific area. Kita pilih dari yang sudah didesik itu, kita pilih yang mana, yang kita lebih sukain yang mana. Kita fokuskan. Oh saya pengen pengaruh fenomena COVID ini terhadap berat badan, terhadap body mass index. Ini karena topik saya itu obesitas, dan misalnya yang fenomena yang terjadi saat ini adalah COVID. Apa nih hubungannya COVID sama obesitas? Ternyata kan misalnya banyak yang WFH, working from home, kurang gerak, di rumah aja. Nah, apakah berpengaruh nggak? Apakah orang-orang masih aktif nggak ketika di rumah? Ini jadi masuk ke spesifik. Ini lalu pilih lagi aggressive behavior due to online gaming. Lalu kita ajukan pertanyaan penelitian. Misalnya, ini yang tadi ya, dari yang kedua tadi yang spesifik. Ajukan pertanyaan penelitian. How big is the change in body mass index during the COVID-19 pandemic? Berapa besar sih, seberapa besar perubahan indeks massa tubuh pada orang-orang pada masa pandemi COVID-19. Serah mau populasinya pada siapa, pada pelajar kah, mau pada wanita muda kah, wanita dewasa kah, mau pada anak-anak kah, atau mau pada orang tua kah, bagaimana ya? Karena nggak bisa keluar misalnya, atau jadi jarang keluar karena takut. Lalu seberapa aktif sih orang-orang ketika di masa pandemi COVID-19? Kan jadi munculkan pertanyaan penelitian. Bagaimana? Apakah pola makannya berubah selama pandemi COVID-19? Apakah karena orang jadi penghasilannya berkurang ya, yang penghasilannya setiap hari itu berkurang, jadinya makannya lebih sedikit? Ataukah jadi karena makannya online, apakah dengan online itu jadi lebih banyak, atau enggak karena online terus karena lebih mudah, ataukah malah jadi lebih teratur kah pola makannya, atau malah nggak teratur gitu ya. Itu bisa dijadikan penelitian. Kalau online gaming misalnya, efek dari durasi memainkan online game yang dapat menyebabkan mental stress. Seberapa lama sih yang bisa menyebabkan mental stress gitu. Kemudian seberapa pengaruhnya kah online gaming ini tuh memainkan
games itu terhadap pola behavior gitu, pola attitude, pola sikap seperti agresif, jadi marah-marah, cemas, takut, apakah seberapa pengaruhnya kah? Lalu impact on friends and family, gara-gara sering main online game, apakah ada impact nggak terhadap temannya? Apakah dia lebih introvert nggak? Apa dia extrovert kah? Atau introvert kah? Atau misalnya dia jadi malas bertemu dengan keluarga nggak? Gitu ya, kalau mainnya di dalam terus. Gitu. Nah, itu jadikanlah research question. Nih, a good research is represented by acronym FINER Maps. Jadi bukan hanya FINER, tapi biasanya saya bisa tambahkan MAPS. F untuk visible, artinya apakah penelitian ini dapat dilakukan atau enggak. Apakah kita sebagai investigator, kita sebagai peneliti mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian ini. Dan ini harus dilihat dari keadaan keuangan kita, tadi ya bilangnya dari waktu yang dibutuhkan, itu visible enggak. I, interesting. Ya, ini menarik sekali. Ini harus menjadi hal yang esensial di sini. Karena kalau misalnya orang nggak tertarik, itu bisa berhenti di tengah jalan penelitiannya. Nggak diteruskan, malas. Karena kalau misalnya udah, hasilnya begini, udahlah. Kalau nggak tertarik ya nggak akan diterusin. Tapi kalau misalnya tertarik, tuh Thomas Alva Edison, ya bikin berapa lampu sampai akhirnya jadi bikin tercipta sebuah lampu. Lihat Einstein, ya Albert Einstein, dapatlah sebuah rumus E sama dengan mc kuadrat gitu. Kenapa? Karena dia tertarik dengan bidangnya, terus berusaha terus, konsisten. Okay. And novelty itu adalah kebaruan. Jadi pertanyaan penelitian itu jangan hanya mengikuti yang sebelum-sebelumnya saja gitu pertanyaan penelitian, tapi kita juga harus ada kebaruannya apa. Pertanyaan dari pertanyaan penelitian itu apa yang baru gitu dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Ethical, apakah penelitian kita yang akan kita lakukan itu adalah etis atau enggak? Kita misalnya penelitiannya pengaruh rokok terhadap etis enggak? Kalau misalnya eksperimennya adalah menyuruh rokok, nah biasanya lakukannya cross sectional, orang yang merokok ditanya baru ya. Tapi kalau misalnya eksperimennya nih rokok, kamu ngerokok ya, nah itu nggak etis gitu. Jadi lihat etis atau enggak. Relevan, apakah pertanyaan yang kita ajukan itu relevan atau dengan ketertarikan intelektual, ketertarikan dunia akademik di bidangnya, ya gitu. Apakah menimbulkan pemikiran baru atau menimbulkan orang-orang tuh ya itu benar tuh, itu bagus, itu sesuai banget dengan keadaan sekarang. Nah itu relevan ya. Terus dan ini biasanya relevan itu sesuai dengan situasi sekarang bagaimana, dengan literatur yang terakhir yang terbaru bagaimana, dengan praktek yang sekarang bagaimana gitu. Relevan nggak sih dengan penelitian itu dengan ada sekarang gitu ya. Manageable, nah ini sebenarnya sama dengan visible kurang lebih, hanya apakah fundnya itu, misalnya biaya yang dibutuhkan itu dapat dimanage oleh investigator, bisalah biayanya gampang gitu ya, dapat dimanage sama penelitinya. Nggak ada orang-orangnya sini, gampang saya hubungi koneksi saya di sana gitu, bisa manageable, berarti bisa termanage. Appropriate ya ini harus sesuai atau misalnya tepat ya, secara logika, secara saintifik gitu. Ini tuh appropriate lah buat institusi, buat komunitas, bener lah. Kemudian potential value dan publishability, itu penelitian ini dapat dipublish enggak?
dapat dipublikasi enggak. Jangan sampai kita membuat penelitian tentang yang agak-agak kontroversi, jadi orang yang mau mempublish aja udah, aduh ini kontroversi, ini nggak akan ada yang melihat, atau yang ada malah jelek-jelekin di jurnalnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Sistematik, ya penelitiannya dibuat secara sistematis, tapi tidak melupakan kreatif, pemikiran yang kreatif. Oke. Ini salah satu contoh research questionnya, ya, pertanyaan penelitian. Would the topical skin application of oil as a skin barrier reduce hypothermia in preterm infants? Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan ini memenuhi beberapa kriteria dari research question yang bagus. Kriterianya visible, terus ya, ini dapat dilakukan, ya, terus kemudian interesting, menarik, novelty atau kebaharuannya ada, etis, ya, dan juga relevan. Dan biasanya dalam research question itu memenuhi elemen-elemen PICO. P, population, ya, ini di sini ada preterm infants itu sebagai populationnya, atau ya population atau people dan sebagainya. I-nya itu intervention, atau kalau nggak ada intervention biasanya exposure. Di sini interventionnya adalah topical skin application, dan comparison jika ada dibandingkan dengan kontrol atau misalnya dengan treatment yang lain. Dan O itu untuk outcome. Outcome-nya apa? Ini dibilang reduce hypothermia. Nah, ini outcome-nya adalah hipotermia atau enggak gitu. Apakah hipotermianya turun atau enggak? Nah, tingkat hipotermianya, ya. Jadi nanti kalau kalian bikin research question, pertanyaan penelitian, jangan lupa population-nya tetap dimasukin, misalnya terhadap mahasiswa FK Unisba atau mahasiswa tetap dimasukin. Interventionnya apa? Apakah dengan dilakukannya, apakah dengan pemberian mangga, pemberian kulit pisang atau itu intervensi, ya. Apakah dengan pemberian diet ini intervensi? Apakah dengan pemberian berjalan kaki sekian langkah dapat menurunkan berat badan? Intervention. Comparisonnya, pembandingnya. Apakah ada perbedaan antara jalan kaki dengan diet sekian, gitu ya? Itu comparison. Outcome-nya berat badan. Nah, itu bisa. Nah, lalu kemudian kita formulate tujuan penelitian. Tujuan utama dan tujuan spesifik. Tujuan utamanya misalnya kita ingin mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap body mass index, terhadap indeks massa tubuh seseorang pada dewasa muda. Itu tujuan utamanya. Bagaimana sih pengaruh pandemi ini gitu ya terhadap indeks massa tubuh. Lalu yang bawahnya contohnya adalah pengaruh bermain game online terhadap perilaku seseorang. Apakah menjadi lebih pemarah kah? Apakah lebih jadi agresif kah? Apakah jadi lebih mencemas, penakut? Itu tujuan utamanya. Untuk sub objectivesnya atau tujuan spesifiknya bisa seperti ini. Bagaimana efek bekerja dari rumah, working from home 7 hari per minggu atau 5 hari per minggu terhadap aktivitas fisik, ya, terhadap aktivitas fisik, dan juga terhadap pola makan pada dewasa muda. Kita pengen tahu physical activity-nya bagaimana, terus makannya bagaimana, itu kan jadi satunya. Tapi indeks massa tubuh itu tujuan utamanya. Tujuan goalnya berat badan misalnya. Lalu untuk game, bagaimana efeknya terhadap lingkungan sekitar? Bagaimana impact-nya terhadap keluarga, terhadap teman-temannya bagaimana? Apakah temannya merasa jadi terganggu gara-gara dia suka bermain game online, atau keluarganya merasa sedih gara-gara dia suka main game, gitu. Itu sub objektif.
Ini subjective objective should be numerically listed. Jadi di daftar ya tujuan penelitiannya, tujuan penelitian 1, 2, 3 apa, sama kayak rumusan masalah, disebutkan tujuan penelitiannya dan tidak berarti dua, tidak ambigu. Terus pakai action oriented words, kata-kata action, kata-kata kerja. Contohnya to determine, untuk menentukan, untuk mengetahui, untuk meyakinkan, untuk mencari, untuk mengukur, untuk menganalisis, ya, untuk mendefinisikan. Ini tergantung penelitian kita apa. Dan tadi kalau misalnya kita udah tahu objektif kita apa, tujuan kita apa, nanti akan menentukan desain penelitian kita itu bagaimana. Fungsi dari tujuan penelitian ini adalah supaya kita fokus dengan penelitian kita. Fokus nanti kita ketika menulisnya juga. Nanti ketika menulis kita masukkan tujuan penelitian atau judul penelitian di setiap halaman dari Word yang akan kita tulis. Ya. Fokus. Lalu kedua adalah menghindari mengumpulkan data-data yang nggak perlu. Ngapain kita mengumpulin ini padahal penelitian kita fokusnya di sini nih, di X. Ngapain kita nyari-nyari yang Y? Padahal kita fokusnya di X. Tuh. Lalu organize the study in clearly defined parts or phase. Dan ini untuk mengorganize, untuk mengatur penelitian supaya lebih jelas. Langkah berikutnya yang tadi ya, cek tujuannya sudah benar, target grupnya sudah oke belum. Ini untuk anak muda, pemuda, untuk mahasiswa kah, untuk dosen kah, untuk dewasa muda, dewasa tua, atau untuk orang yang dengan obesitas, orang yang menopause, orang yang postmenopause, apakah orang dengan kelainan jantung, orang dengan hipertensi, itu harus targetnya jelas. Terus ask relevant question, ya tanyakanlah pertanyaan yang relevan. Cek juga biayanya, apakah kita punya biayanya. Jangan sampai penelitian skripsi tapi menghabiskan uang 16 juta dan tidak dapat grant, tidak dapat hibah gitu. Udah 16 juta, 20 juta ke atas mah itu master aja lah nanti buat S2. Kita skripsi kalau bisa di bawah 10 juta, di bawah 10 juta. Terus waktunya setahun, bisa nggak? Setahun itu apa? Kita harus bagi-bagi. 3 bulan untuk nulis, 3 bulan untuk melakukan penelitian, 3 bulan untuk persiapan. Nah itu. Jangan setahun bisa, tapi nulisnya belum dimasukin. 3 bulan persiapannya belum dimasukin, jadinya 1,5 tahun ya. Availability of fund, ada nggak, sedia nggak ininya, buku-bukunya jenis publikasi atau penelitian-penelitian sebelumnya tersedia nggak? Nanti kita nggak tersedia, ngarang jadinya, nggak boleh ya. Double cek ulang lagi ketertarikan, coba apakah setuju nggak dengan tujuan penelitiannya, dengan rumusan masalahnya, hipotesisnya udah oke belum? Dan kalau misalnya sudah double check, ayo lakukan gitu ya. Kalau misalnya udah setuju, susun hipotesis, lalu lakukanlah studi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuliah hari ini bermanfaat buat Anda semua. Namun ini bukan yang terakhir. Di sini ada take home message dan assignment. Ya, jadi tugas buat kalian sekarang, kalian coba framing topik yang kalian suka itu apa. Identifikasi broad area, dissect broad area, pilih sub area yang ingin kalian teliti, kemudian ajukan pertanyaan penelitian, bikin rumusan masalah, bikin tujuan penelitian, cek lagi, double check sudah oke atau belum dengan keadaan atau resource yang Anda punya. Terima kasih.
semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.